Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi piutang usaha dengan mata kuliah pengantar akuntansi 2 dan lab KH 004 dan dosen Bu Eni Purwaningsi SE MAK semester genap 2024-2025. Berikut nama anggota kelompok 1. Yang pertama Ramadhani Raudatul Jannah dengan NIM 2024 0102 018. Lalu ada Chansa Khairunisa dengan NIM 2024 0102 057 dan Hana Zalfania dengan NIM 2024 0102 093. Daftar isi materi yang kami presentasikan yaitu yang pertama pengertian piutang usaha, yang kedua ciri-ciri piutang usaha, dan yang ketiga jenis-jenis piutang usaha, yang keempat jenis-jenis potongan transaksi dagang, yang kelima cara menaksir penyisihan piutang tak tertagih, dan yang terakhir tips pengelolaan piutang usaha. Piutang usaha. Pengertian piutang usaha. Dalam arti luas, piutang usaha atau dagang adalah tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang, atau jasa yang dijual secara kredit. Dalam akuntansi, lebih sempit pengertiannya, yaitu untuk menunjukkan tuntutan kepada pihak luar perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan sejumlah uang tunai. Pada umumnya, piutang usaha atau dagang timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan, di mana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual-beli. Ciri-ciri dalam transaksi piutang. Yang pertama, adanya bunga yang berlaku. Piutang dapat terjadi dikarenakan salah satunya pembeli memutuskan melakukan transaksi secara kredit. Hal inilah menimbulkan bunga. Bunga dalam hal ini dibayar sebagai bentuk konsekuensi pembeli yang meminta waktu pembayaran tertentu dan sebagai keuntungan bagi penjual karena sudah bersabar dalam menunggu pelunasan kredit tersebut. Untuk besaran bunga dalam hal ini sesuai kebijakan dari penjual dalam menentukan tingkat bunga yang dipakai. 2. Adanya nilai jatuh tempo. Seorang pembeli yang melakukan transaksi dengan cara kredit bukan hanya membayar sejumlah nilai barang yang telah dibeli, tetapi juga bunga. Nilai jatuh tempo merupakan penjumlahan dari nilai transaksi utama, lalu ditambah dengan nilai bunga yang dibebankan untuk dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. 3. Adanya tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo dapat diketahui dari umur piutang. Umumnya, penjual atau kreditur menggunakan dua jenis pengukuran umum, yaitu bulan dan hari. Jika menggunakan hitungan bulanan, maka tanggal jatuh temponya sama dengan tanggal pembeli atau debitur melakukan transaksi kredit tersebut. Hanya saja berbeda bulan. Apabila berpatokan pada harian, maka wajib dilakukan perhitungan untuk menentukan kapan tanggal jatuh temponya secara pasti. Jenis-jenis piutang. 1. Piutang usaha, account receivable atau trade receivable. Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan yang muncul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-90 hari. 2. Wesel tagih, notes payable. Wesel tagih adalah surat hutang dari debitur kepada kreditur atas suatu transaksi tertentu, umumnya penjualan barang ataupun jasa yang memiliki jangka waktu tertentu sebagai tanggal jatuhnya tempo. Umumnya transaksi pada wesel terdapat bunga yang harus dibayarkan. 3. Piutang lainnya, other receivable. Piutang lain-lain adalah jenis piutang yang mencakup selain piutang usaha. Contohnya piutang bunga, piutang gaji, piutang karyawan, uang muka jasa kepada pemasok, dan restitusi pajak. Secara umum bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, piutang jenis ini diklasifikasikan dan dilaporkan kepada bagian yang secara terpisah di dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada metode dalam mengelola piutang. Yang pertama ada standar kredit, yaitu kualitas kelayakan minimal kredit seorang pemohon kredit.
Standar kredit harus dibuat oleh sebuah perusahaan agar manfaat yang diperoleh bisa lebih tinggi dari biaya akibat adanya standar tersebut. Adanya standar kredit bisa membantu menaikkan penjualan perusahaan secara kredit dengan tetap menjaga kemungkinan risiko piutang tak tertagih. Yang kedua, ada syarat kredit, yaitu penetapan jangka waktu pemberian kredit, termasuk juga potongan kredit apabila ada pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Ketiga, ada kebijakan kredit dan penagihan piutang, meliputi jenis-jenis keputusan yaitu persyaratan khusus, pemotongan tunai, dan juga tingkat pengeluaran untuk pengumpulan piutang. Jenis-jenis potongan transaksi dagang. Yang pertama ada potongan dagang atau trade discount. Potongan dagang adalah potongan yang diberikan apabila pembeli melakukan pembayaran tunai atau membeli dalam jumlah yang besar. Perlakuan atas potongan dagang langsung mengurangi nilai transaksi. Yang kedua, ada potongan tunai atau sales discount. Potongan tunai adalah potongan yang diberikan dalam masa potongan yang sebelumnya transaksi terjadi secara kredit. Contohnya 2/10, N/30. Potongan akan diberikan 2% apabila dibayar dalam waktu 10 hari setelah tanggal transaksi dan paling lambat transaksi harus diselesaikan 30 hari sejak tanggal transaksi. Asumsikan transaksi penjualan terjadi 10 Oktober 2020, maka potongan akan diberikan 2% kepada pembeli apabila paling lambat dibayarkan 20 Oktober 2020. Transaksi ini harus diselesaikan paling lambat 9 November 2020. Cara-cara menaksir penyisihan piutang tak tertagih. Ada dua metode untuk menaksir jumlah penyisihan piutang tak tertagih. Yang pertama itu penyisihan berdasarkan saldo piutang. Metode ini menghitung penyisihan piutang tak tertagih dengan menetapkan presentasi tertentu dari saldo piutang. Biasanya saldo yang digunakan adalah rata-rata antara saldo piutang awal dan akhir periode. Contohnya, jika saldo piutang pada 1 Januari 2025 adalah 8.750 dan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah 12.250 dan penyisihan ditetapkan sebesar 33% dari saldo rata-rata. Maka penyisihan pada 31 Desember 2025 adalah saldo rata-rata sama dengan 8.750 ditambah 12.250 dibagi 2 sama dengan 10.500. Penyisihannya 3% dikali 10.500 sama dengan 315. Jumlah penyisihan 315 harus dicatat di neraca sebagai pos penyisihan piutang tak tertagih. Ada dua metode untuk menaksir jumlah penyisihan piutang tak tertagih. Beban sama dengan Rp315 dikurang Rp145 sama dengan Rp170. Jurnal penyesuaian, debit, beban piutang tak tertagih Rp170, kredit, penyisihan piutang tak tertagih Rp170. Setelah jurnal ini, saldo penyisihan akan menjadi Rp315. Jika sebelum penyesuaian, akun penyisihan bersaldo debit Rp57, maka beban piutang tak tertagih menjadi beban sama dengan Rp315 ditambah Rp57 sama dengan Rp372. Jurnal penyesuaian, debit, beban piutang tak tertagih Rp372, kredit, penyisihan piutang tak tertagih Rp372. Setelah jurnal ini, saldo penyisihan menjadi Rp372. Selain berdasarkan rata-rata saldo piutang, penyisihan juga dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari umur piutang. Kedua, penyisihan berdasarkan saldo penjualan. Metode ini menghitung penyisihan dengan menetapkan persentase dari total penjualan, terutama penjualan kredit. Jika sulit mendapatkan angka penjualan kredit, total penjualan juga bisa digunakan. Contoh, jika penjualan kredit selama tahun 2025 adalah Rp170.400 dan perusahaan menetapkan penyisihan sebesar 1/4%, maka perhitungannya adalah penyisihan sama dengan 1/4% dikali Rp170.400 sama dengan Rp426. Jumlah ini dicatat sebagai beban piutang tak tertagih. Jurnal penyesuaian, debit, beban piutang tak tertagih Rp426, kredit, penyisihan piutang tak tertagih Rp426. Dalam metode ini,
beban piutang tak tertagih tidak dipengaruhi oleh saldo akun penyisihan sebelum penyesuaian. Jika setelah beberapa waktu terlihat bahwa saldo penyisihan terlalu besar dibandingkan jumlah yang dihapuskan, presentasi yang digunakan mungkin perlu disesuaikan. Tips pengelolaan piutang usaha. Manajemen piutang usaha yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga keuangan perusahaan tetap sehat. Berikut ini adalah beberapa tips pengelolaan piutang usaha yang bisa diterapkan. 1. Menentukan kebijakan kredit secara tepat sesuai dengan kondisi finansial perusahaan sekaligus kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran. 2. Menyusun kontrak dengan persetujuan tertulis secara jelas, mencakup jangka waktu, syarat pembayaran, bunga keterlambatan, dan lain-lain. 3. Membuat daftar kredibilitas pelanggan yang boleh melakukan transaksi pembelian secara kredit demi mengurangi risiko kredit macet. 4. Rutin melakukan pemantauan piutang usaha untuk mengidentifikasi piutang usaha yang telah jatuh tempo sehingga membantu pengambilan langkah penagih sesegera mungkin. 5. Menagih piutang usaha secara tepat waktu sesuai kesepakatan. 6. Tetap memprioritaskan penjualan secara tunai guna mencegah terganggunya cash flow perusahaan. Dengan begitu, kas dan pemasukan bisa bertambah di waktu yang sama. 7. Mendokumentasikan bukti piutang usaha yang didapatkan dari surat perjanjian, faktur penjualan, dan lain-lain. 8. Menyusun alur penjualan kredit dengan jelas demi meminimalkan kesalahan terkait salah kirim, salah harga, dan lain sebagainya. 9. Menyediakan cadangan kerugian piutang untuk mengantisipasi risiko piutang usaha tidak tertagih. 10. Tetap menjalin hubungan baik dengan pelanggan agar penagihan piutang tidak menimbulkan permasalahan. Kesimpulan, piutang usaha adalah salah satu aset lancar yang timbul dari transaksi penjualan secara kredit. Piutang ini memiliki ciri-ciri tertentu dan terdiri dari berbagai jenis yang perlu dipahami dalam pengelolaannya. Dalam praktiknya, piutang usaha dapat dikenakan potongan transaksi dagang seperti potongan tunai atau potongan pembelian. Untuk menjaga keuangan perusahaan tetap sehat, penting untuk menaksir penyisihan piutang tak tertagih serta menerapkan tips pengelolaan piutang yang efektif agar risiko kerugian bisa diminimalkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi mengenai piutang usaha ini dapat bermanfaat. Terima kasih.